Pertanyaan pertama dari saya, ada apa dengan Dr. Oki? Banyak netizen yang melihat perubahan drastis dari seorang Dr. Oki. Seperti apa? Mari kita bahas di sini. Pertama, pemilik akun Seyan. Ada apa dengan Dr. Oki? Apa karena diserang panda? Maaf nih dok. Netizen angkat beritanya karena dokter lah yang mulai suka unboxing produk di akun sosmed kalian. Mungkin Dr. Oki sudah lelah diserang pribadinya oleh panda. Kemudian pemilik akun Lambe Julid, ada apa dengan Dr. Oki? Sampai bertanya, ada apa dengan Dr. Oki? Beberapa hari yang lalu Dr. Oki mengunggah 2 story. Ada beberapa pernyataan penting di situ. Tolong stop huru-hara dunia skincare ini. Kita harus berpikir positif. Mungkin saja Dr. Oki ingin agar huru-hara skincare ini segera di stop. Saling introspeksi, semua pihak juga saling belajar dan gak luput kesalahan. Bukannya tujuan utama untuk membuat dunia skincare menjadi lebih baik. Sekarang semua pihak sudah mulai berbenah. Kalau masalah hukum, biarkan berjalan sesuai prosedur. Dendam dan sakit hati mungkin sudah terselimuti dengan kata edukasi. Sudahlah, manusia tempat salah dan khilaf, ikhlas. Balik lagi, kalau ditanya masyarakat gimana? Lapor. Saling bermaaf-maafan, saling introspeksi, saling belajar. Kita semua ini public figure yang banyak dilihat orang. Sekian, terima kasih. Saya Oki Pratama, mohon maaf lahir batin. Tolong stop huru-hara skincare ini. Boti kawin kontrak, nak haram. Hah? Tolong stop huru-hara ini. Yang mulai itu kau dengan kubu-kubu kau yang udah kau rencanakan dari bulan 5 2024. Jangan lupa ingatan kau ya. Jangan lupa ingatan. Ya, jangan lupa ingatan. Nanti malu sendiri lagi. Nanti dihujat lagi satu Indonesia. Jadi jangan sok-sok menghentikan huru-hara ini. Kita selesaikan huru-hara ini. Udah stop huru-hara ini. Kau yang memulai. Kau pula yang sosok stop segala macam. Nggak usah kau sosok jadi ini. Nggak usah kau sosok jadi malaikat tanpa sayap. Nggak usah kau sosok jadi peri-peri sok-sokan kau mau bilang hentikan. Iya, saling introspeksi diri. Karena kau juga udah hancur. Iya. Nggak akan kubiarkan cuma segitu aja. Kayak mana kau menghancurkan orang, kayak gitulah kau harus hancur. Nggak di tangan orang, di tangan aku sendiri. Ya, kau tengok aja. Duduk manis dan saksikan, ya. Duduk manis dan saksikan. Semua data, semua video, semua foto, dan semua rekaman sudah tersimpan rapi, sudah tersusun rapi. Siapakah itu? Ada deh, pokoknya adalah pokoknya itu di seseorang boti kawin kontra yang mengklaim dirinya adalah peri-peri Pukim. Dan ingat ya, kalau nggak ada kau yang bridging atau menjembatani atau yang menyarankan, ya, semua ini tidak akan terjadi pengancaman, tidak akan terjadi pemerasan, dan tidak akan terjadi tindak pidana pencucian uang, ya. Kau adalah orang di balik semuanya, jadi kau juga harus masuk, ya. Berupayalah sekuat tenagamu untuk melindungi dirimu sendiri. Siramlah yang bisa kau siram. Dasar penyakit, ya. Gak sabar deh mau lihat reaksi keluargamu bagaimana nanti. Dan yang bikin aneh, si panda ini kan sering banget bikin story, bahkan sampai tag sosial media dari Dr. Oki secara terang-terangan. Ada kalimat kasar, makian dari si panda terhadap Dr. Oki. Pertanyaannya, kenapa pihak Dr. Oki tidak segera melaporkan panda? Ada apa? Maka netizen menduga bahwa Dr. Oki ini ketakutan sama panda. Kok belum ada laporan dari kau untuk aku sampai hari ini? Suruhlah pengacara kau somasi aku kek minimal kalau nggak berani lapor. Biar kita mainkan cara lama. Sampai di tag sosial media dari Dr. Oki. Niat hatimu mau herdo dan buat style keren, tapi kok malah jadi kayak jerami sawah. Beban banget, stres banget, paham banget gue. Akan kutunggu sampai kapanpun. Dan ini ada statement lagi dari si panda. Menurut kalian ini termasuk pengancaman atau tidak?
Semoga suatu hari aku berpapasan samamu ya, mau di tempat sepi atau di tempat umum. Di tag lagi Dr. Oki Pratama. Pertanyaannya, kalau nanti si Panda bertemu dengan Dr. Oki Pratama di suatu tempat, si Dr. Oki mau diapain sama Panda? Tadi juga ada statement dari si Panda, kalau bukan kau yang menjembatani dan merencanakan, tidak akan ada yang namanya pemerasan dan sebagainya. Maka netizen menduga pernyataan dari si Panda ini ditujukan untuk Dr. O. Pembicaraan yang terjadi antara saya dengan Oki, karena secara pribadi saya tidak pernah punya masalah sama Oki. Saya dari dulu kenal Oki sampai hari ini saya baik, saya selalu ada di acara-acara penting hidup Oki gitu. Kebetulan saya bertemu di Kepanjen kemarin dan kita bercerita, dan saya juga sebagai orang yang dituakan oleh Oki bertanya apa yang terjadi, dan dia bercerita tidak penting juga apa yang tidak penting juga untuk kalian tahu apa saja yang saya ceritakan dan apa saja yang saya bahas dengan Oki. Yang pasti saya prihatin dengan apapun yang terjadi sekarang di hidupnya Oki. Lalu kalau misalnya dari beberapa orang yang menyampaikan ke saya, kenapa kamu masih harus baik sama Oki? Bukankah dia menjelekan kamu di belakang gitu? Saya masih mempercayai sumpah demi Tuhannya Oki di hadapan saya bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan di belakang saya katanya. Kalaupun itu dia berbohong, biarkan saja menjadi urusan Oki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai teman, sebagai orang yang pernah dianggap kakak oleh Oki, saya masih berpikiran positif sama Oki ya. Apapun yang terjadi di masalah ini sekarang, semoga segera berakhir. Dan benar kata Oki, sudahi huru-hara skincare ini, fokus kalian memperbaiki produk dan fokus berjualan. Seperti Oki bilang kan, kubu sebelah udah mulai bangkit untuk berjualan, itu bagus ya. Justru itu saya bisa nasihatin Oki karena hidup saya tenang. Padahal kan aku udah bilang dari awal aku tidak ikut-ikutan dalam konteksnya kehuru-haraan skincare. Tapi selalunya kalau aku tuh melakukan hal-hal misalnya berkomentar, atau sekarang nih ke Isa Sega mensupport karena aku kenal ya, membesuk, kebetulan aku ada waktu, lalu aku di-buzzer lagi gitu. Nanti kalau aku balas stres gitu, aku nih masih sabar-sabar loh. Terkonfirmasi dan fix bahwa kaulah yang ngebuzzer aku dengan 3 layer ya. Tadi kalian sudah mendengarkan pernyataan dari Panda dan Ibu Fitri, dan keduanya ini menyampaikan perspektif yang berbeda-beda tentang Dr. Oki. Kalau Ibu Fitri sepertinya sudah berdamai dengan Dr. Oki, kalau memang sebelumnya mereka ada masalah ya, tapi sepertinya dari dulu sampai sekarang mereka tidak ada masalah. Kalau Ibu Fitri ada masalah sama Nikita, kemungkinan besar Dr. Oki tidak ada masalah dengan Fitri. Mereka hubungannya baik-baik saja. Kemudian persoalan story dari Dr. Oki, Ibu Fitri kan sudah menyampaikan, memberikan dukungan dan setuju dengan pernyataan dari Dr. Oki. Tapi kalau Panda kan beda. Tidak bisa. Saya akan cari kau kemana saja. Saya tunggu kau. Kau yang memulai, kau pula yang harus mengakhiri. Kan seperti itu pernyataan dari si Panda. Tulisan background warna merah adalah respon dari Ibu Fitri terhadap story dari Dr. Oki. Sebelum huru-hara terjadi, saya orang pertama yang menasihati kamu Oki untuk jangan onar. Sesama pebisnis harus punya keyakinan bahwa rezeki tidak akan tertukar. Jangan saling menjatuhkan. Kalau ada salah, saling koreksi, bukan saling sikat. Sekarang sudah sejauh ini semua hancur. Kamu baru sadar. Tinggal besok ya, saya mau lihat kesaksian kamu untuk orang yang pernah ada dan orang yang pertama mendukung kamu masuk Jakarta. Apakah kamu masih punya nurani untuk bersaksi yang sebenarnya? Saya tahu yang sebenarnya, ada sebab, ada akibat. Jangan persulit langkah hidupmu dengan kesoliman. Pada saat Dr. Oki memberikan kesaksian, kan ada 2 kubu nih. Kalau kubu Mbak Sandi, Dr. Oki memberikan kesaksian untuk memberatkan Isa Sega. Tapi dari pihak Ibu Fitri dan Isa Sega mengatakan bahwa kesaksian dari Dr. Oki justru meringankan Isa Sega. Kemudian ini beberapa poin kesaksian dari Dr. Oki pada saat persidangan Isa Sega. Yang pertama, Oki merasa dirinya bapak peri. Itu hanya sekedar asumsi dari Oki.
Yang kedua, Oki menjawab semua pertanyaan itu berdasarkan asumsi pribadi. Padahal untuk menjadi sebuah fakta, asumsi itu memerlukan bukti. Yang ketiga, LP terjadi pada Oktober. Haki Bapak Peri, Hidung Jambu, dan Soundship didaftarkan pada November. Yang keempat, Oki banyak menjawab pertanyaan hakim dengan kalimat, "Saya tidak tahu yang mulia, saya lupa-lupa ingat yang mulia." Sampai hakimnya bingung kalau semua tidak tahu kenapa Oki bisa jadi saksi. Itu pun Oki menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian poin kelima, saat hakim bertanya apakah hidung jambu itu ditujukan kepada Nikita Mirzani, Oki menjawab itu asumsi pribadinya. Lalu hakim bertanya kenapa? Apa karena hidungnya merah atau apa? Oki menjawab, karena hidung Niki besar. Bisa jawaban Dr. Oki seperti itu, karena hidung Niki besar. Makanya diduga Isa Sega menyebutnya hidung jambu. Yang keenam, semua kesaksian Oki hari ini meringankan Isa Sega. Kemudian, kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Ibu Fitri, bahwa Dr. Oki cerita waktu Nikita Mirzani di Penjerong, hanya Dr. Oki yang selalu ada untuk Nikita Mirzani, yang akhirnya membuat salah satu sahabat dari Nikita Mirzani ikut speak up dong. Dan kemungkinan juga ya sindiran itu ditujukan untuk Dr. O, kalau memang apa yang disampaikan oleh Ibu Fitri itu benar soal pernyataan dari Dr. Oki yang katanya hanya saya yang ada untuk Nikita Mirzani. Padahal kita tahulah di sosial media banyak sekali wartawan yang membagikan momen pada saat teman-teman dari Nikita ini membesuk Nikita Mirzani di dalam tahanan. Kenapa Dr. Oki menyampaikan hal seperti itu kepada Ibu Fitri Salhuteru? Menurut kalian bagaimana? Apa pendapat kalian tentang Dr. Oki? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar.